Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang materi analisis pasar oligopoli. Kelompok 10 tersebut terdiri dari yang pertama ada Elisa Nihayatul Muflika dengan NIM 934120519. Yang kedua ada Putri Alifi Ardana dengan NIM 934105219. Yang ketiga ada Kautsar Rahmat I dengan NIM 934103519. Dan yang keempat ada Novia Arianti Putri dengan NIM 934106919. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari oligopoli. Oligopoli tersebut merupakan suatu bentuk organisasi pasar yang dimana penjual dengan produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya hanya sedikit. Apabila hanya terdapat dua penjual, maka yang terjual bisa dinamakan duopoli. Apabila produknya bersifat homogen, maka yang akan terjadi adalah oligopoli murni. Apabila produknya terdiferensiasi, maka yang akan terjadi adalah oligopoli terdiferensiasi. Sedangkan menurut ilmu oligopoli, ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar di mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit produsen, dan setiap produsen yang ada di dalam pasar tersebut memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar, sehingga perilaku setiap produsen akan mempengaruhi perilaku produsen lainnya di dalam pasar. Hal tersebut menurut penjelasan dari Rizky Trianugrah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, produk homogen atau terdiferensiasi. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa, tetapi bisa juga terdiferensiasi atau berbeda yang digunakan perusahaan untuk mencapai kekuatan pasar. Yang kedua, terdapat beberapa perusahaan dalam industri. Dalam pasar oligopoli, pelaku di dalamnya hanya terdapat beberapa perusahaan saja, tetapi masing-masing perusahaan cukup besar untuk memengaruhi harga-harga beberapa perusahaan yang terlibat dalam pasar. Yang ketiga, kemungkinan perusahaan lain untuk masuk pasar. Produsen yang ada di dalam pasar industri tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri atau pasar, maka langkah ini dengan mudah dapat dilakukannya. Selanjutnya, oligopoli model Carnot. Model Carnot adalah salah satu dari 3 model yang digunakan untuk menjelaskan struktur kompetisi di dalam pasar oligopoli. Model ini diberi nama oleh Antoine Augustin Carnot yang melakukan observasi pada kompetisi dalam pasar duopoli Springwater. Karakteristik oligopoli Carnot yaitu yang pertama, terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogeneus. Yang kedua, di dalam pasar perusahaan-perusahaan tidak bekerja sama. Di dalam pasar, perusahaan-perusahaan memiliki market power. Di dalam perusahaan, jumlah perusahaan merupakan angka yang tetap dan tidak berubah-ubah. Yang terakhir, adanya strategic behavior yang dilakukan oleh perusahaan. Oligopoli model permintaan patah. Model oligopoli permintaan patah ini merupakan model yang keseimbangan pada suatu perusahaan itu ditentukan pada waktu garis permintaan yang dihadapi seorang produsen itu patah. Karena jika ada perubahan struktur biaya produksi, maka tidak akan berpengaruh pada tingkat output dan harga keseimbangan perusahaan. Oligopoli model kartel. Suatu kartel terjadi apabila suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu yang seharusnya bersaing satu sama lain, namun mereka juga menyetujui untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender, dan kegiatan-kegiatan tanpa ada persaingan yang lain, sehingga mereka dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga kompetitif.
Oligopoli model kepemimpinan harga. Model kepemimpinan harga ini cenderung cocok dengan banyak observasi di dunia nyata. Perusahaan yang dominan menetapkan harga, dengan asumsi perusahaan menguasai hampir semua penjual sebuah industri. Oligopoli model memaksimalkan keuntungan. Setiap perusahaan dalam pasar oligopoli dianggap memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan labanya. Materi tentang kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Jadi di pasar oligopoli memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu untuk kelebihannya dari pasar oligopoli. Yang pertama, perusahaan sering melakukan inovasi baru dalam pengembangan produknya dikarenakan terjadinya persaingan yang ketat antar perusahaan. Kemudian kelebihan yang kedua, harga yang diberikan bisa langsung diterima konsumen karena terjadinya keketatan persaingan sehingga produsen memiliki ketepatan pemasaran yang baik. Yang ketiga, kegiatan produksi pada pasar ini menjadikan lebih aktif karena untuk memuaskan permintaan dari konsumen. Yang keempat, produk yang dihasilkan pastinya lebih berkualitas dan terjamin perizinan pemasaran dari pemerintah karena mereka adalah perusahaan yang besar, pastinya juga memperhatikan pasar. Kemudian yang kelima, persaingan yang terjadi di antara produsen dapat menguntungkan bagi para konsumen, karena itu konsumen dapat memilah-milah sekiranya produk yang tepat untuk dibeli. Kemudian untuk kekurangan dari pasar oligopoli ini, yang pertama yaitu perusahaan baru akan lebih susah masuk di sistem pasar ini dan sulit berkembang. Yang kedua, perusahaan yang sudah lama beroperasi akan mudah mengetahui sistematika pasar yang akan dituju, sehingga perusahaan baru akan lebih susah untuk menyaingi mereka. Yang ketiga, karena perusahaan yang sudah lama terjun kemungkinan besar mendapatkan pelanggan yang tetap sehingga akan susah untuk berpaling ke mari dagang lainnya. Yang keempat, di pasar oligopoli ini sering terjadi perang harga antar produsen untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian yang kekurangan yang kelima, karena perusahaan-perusahaan ini sudah memiliki hak paten sehingga membuat kesulitan untuk perusahaan lain, sehingga ketika ada yang menyalahgunakan hak paten ini akan mendapat ancaman hukuman. Kemudian yang keenam, sering terjadi monopoli dagang yang dapat merugikan konsumen. Kemudian kekurangan yang ketujuh, membutuhkan modal yang besar sehingga dapat menimbulkan pemborosan produksi. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli. Ada 4 jenis di dalam pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis pasar oligopoli terdiferensiasi ini adalah jenis produk yang dijual oleh produsen dan bisa dibedakan. Yang kedua, pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi adalah produsen yang hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen yang lainnya. Tujuan pasar oligopoli non-kolusi adalah untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor yang tidak bisa bersaing. Yang ketiga, pasar oligopoli homogen. Pasar oligopoli homogen ini menjual berbagai produk yang identik dari berbagai produsen tetapi sulit untuk dibedakan. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi adalah suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa berjalan statis dan jenis bisnis ini tidak memiliki persaingan ketat. Faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, skala ekonomi yang bisa dicapai jika jumlah outputnya cukup besar. Yang kedua, investasi modal dengan jumlah yang besar dengan input yang terspesialisasi biasanya sangat dibutuhkan dalam memasuki suatu industri yang oligopolistik. Ciri ini merupakan salah satu penghalang secara alamiah untuk masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, setiap perusahaan bisa memiliki suatu hak paten untuk secara eksklusif memproduksi suatu komoditas atau juga memanfaatkan suatu proses produksi tertentu. Yang keempat, perusahaan yang sudah
Berdiri mungkin memiliki pelanggan setia karena kualitas produk dan pelayanannya sehingga perusahaan baru sulit untuk menyainginya. Yang kelima, setiap perusahaan dapat memiliki atau juga bisa menguasai seluruh penawaran bahan baku yang sangat dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk. Yang terakhir, pemerintah bisa memberikan setiap hak monopoli hanya kepada tiap-tiap perusahaan untuk beroperasi ke dalam pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari pasar oligopoli beserta contoh kasus oligopoli. Dalam pasar oligopoli menunjukkan adanya produsen yang jumlahnya terbatas atau sedikit dan jumlah konsumen yang sangat banyak. Terdapat dua contoh oligopoli, yaitu yang pertama ada produk homogen. Produk homogen dalam pasar oligopoli bisa dicontohkan seperti baju, semen, pupuk, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Dari diferensiasi produk ini bisa dicontohkan seperti otomotif, rokok, dan lain-lain. Tindakan yang dilakukan oleh seorang produsen akan langsung ditanggapi oleh produsen yang lain. Berikutnya, contoh kasus oligopoli. Di sini saya mengambil kasus oligopoli yaitu struktur pasar Telkomsel dan Indosat. Apakah penelitian tersebut terdapat oligopoli kolusif, termasuk holding Ltd atau biasa disebut Temasek memiliki 41% saham di PT Indosat Tbk dan 35% di PT Telkomsel. Berdasarkan data kepemilikan saham ini, maka tidak salah jika masyarakat berasumsi bahwa ada konflik kepentingan dalam penanganan operasional manajemen di kedua perusahaan telekomunikasi tersebut, yang cukup besar market share-nya di Indonesia. Ketika sebuah perusahaan didirikan dan selanjutnya menjalankan kegiatannya, yang menjadi tujuan utama dari perusahaan tersebut adalah mencari keuntungan setinggi-tingginya dengan prinsip pengeluaran biaya yang seminimum mungkin. Begitu juga dengan prinsip pemilikan saham. Pemilikan saham sama artinya dengan pemilikan perusahaan. Pemilikan perusahaan oleh seseorang atau badan atau lembaga korporasi tentunya bertujuan bagaimana caranya kepemilikan tersebut dapat menghasilkan keuntungan terhadap diri si pemilik saham tersebut. Bicara keuntungan tentunya kita tidak hanya bicara tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang keuntungan non-finansial, seperti memiliki informasi penting, penguasaan efektif, pengatur kebijakan, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, kepemilikan saham Temasek di kedua perusahaan tersebut menarik untuk diamati dalam rangka mencermati apakah ada tercipta persaingan tidak sempurna untuk kepemilikan saham tersebut dalam bentuk oligopoli kolusif. Seperti halnya yang diketahui masyarakat bahwa Temasek adalah perusahaan holding yang sangat besar di Singapura dengan bentuk badan hukum private limited. Pada awalnya Temasek masuk ke pasar telekomunikasi Indonesia melalui divestasi PT Indosat Tbk pada tahun 2002 dengan cara pembelian saham tidak langsung. Artinya, pada saat itu yang membeli saham Indosat adalah Singapore Teknologi Telemedia atau PT STT melalui suatu perusahaan yang khusus didirikan untuk membeli saham Indosat, yaitu Indonesia Communication Limited atau ICL. Sedangkan STT sendiri adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Singapura yang 100% sahamnya dimiliki oleh Temasek Holding PT Ltd. Jadi, dari susunan atau pola kepemilikan saham yang berlapis-lapis di Indosat, tersirat ada sesuatu kepentingan yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan finansial semata, tetapi lebih dari itu. Terdapat pertanyaan, apakah keuntungan non-finansial yang sebenarnya dicari Temasek? Yaitu jawabannya perjalanan waktu yang akan menentukan.
Tetapi sebenarnya tujuan tersebut dapat diketahui segera jika pihak Indonesia memiliki niat untuk mengetahuinya. Hal ini tentunya akan mudah menemukannya dengan berbagai metode atau teknik investigasi untuk menemukan maksud dan niat di balik pembelian saham Indosat oleh Temasek tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom chat WA Group. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.